kehidupan, nikmat sehat, nikmat menghadiri majlis yang insyaallah majlis yang mulia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa orang yang dia mengharapkan dari hasil usahanya dia, kehidupannya dia, dari dia bangun tidur sampai gelap, ya, perjuangannya dia, yuridul ajilata, tujuannya adalah dia pengen dunia, maka manjada wajada, orang yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kita akan kasih, kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan kasih apa yang dia niatin, apa yang dia tuju, apa yang dia pengenin. Tsumma ja'alna jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian tempat kembalinya dia adalah neraka jahanam, yang dimana dia akan masuk ke dalam situ dengan sangat tercela. Dan barang siapa orang yang bertujuan hidupnya dia adalah akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha, wa huwa mu'minun, dia juga orang mukmin, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka adalah orang-orang yang pekerjaannya, perbuatan kebaikannya akan dibalas sama Allah, akan disyukurin sama Allah. Maka sudah sampai di mana niat daripada kehidupan kita, tujuan daripada kehidupan kita. Sebagian dari kita sudah menjalani usianya belasan tahun, atau sebagian kita puluhan tahun. Kenapa kita menjadi orang yang bekerja keras? Apakah tujuan kita adalah memiliki kemuliaan di dunia, harta, kedudukan, yang dimana semuanya apabila kita tujukan untuk dunia akan kita dapatin. Kita dapat orang hormatin kita dapat duit dari hasil kerja keras kita, ya, kita dapetin barang-barang yang kita pengenin. Kemudian kita akan pulang di hari kiamat dalam keadaan miskin, waliyadzubillah min dzalik. Berapa banyak, kata Imam Ghazali, mengatakan orang hidup sanggup bekerja 20 tahun buat nabung, supaya kenapa? Supaya masa tuanya nanti menikmati hasil daripada kerjanya dia. Tapi kenapa nggak ada orang yang sanggup, ya, 20 tahun dia beribadah, yang bahkan dia akan nikmatin bukan cuma buat entar, tapi buat abadi selama-lamanya. Ya. Dunia mahyalil magar wa inna mahyalil magar. Dunia itu bukan buat tempat tinggal, tapi cuma numpang lewat. Maka jadilah kita orang yang mengambil dalam dunia hal-hal yang akan kita bawa ke tempat kita kembali pulang. Dan siapa orang yang dia memulai paginya dia, siangnya dia buat akhirat, ya, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan mereka akan dibalas kehidupan dunianya orang yang beriman, orang yang hidup buat Allah. Dunia itu ibaratkan bayangan, kamu lari ngejar bayangan gak akan dapat. Kamu kejar-kejar, tapi kalau kamu tinggalin akan ngikutin kamu. Jika semut aja punya rezeki, ya, nggak ada kantor semut, nggak ada, tapi semut punya rezeki, ya. Kenapa kita mesti khawatir? Kan pembagian daripada Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kita dari semenjak kita di perut ibu kita udah dapat pembagian rezeki kita. Jadikanlah dunia yang kamu dapati adalah sumber keselamatanmu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, kita nggak boleh punya iri kecuali sama 2 orang. Boleh iri saking ya, ini 2 orang ini nikmatnya gede banget, boleh kita iri nih. Yang pertama, orang punya ilmu
dia nyebarin ilmunya, dia ngamalin ilmunya. Boleh deh kalian ngiri yang orang begitu. Karena orang apabila dia berilmu dan dia mengajarkan ilmunya dan dia mengamalkan ilmunya, yuda'aziman fi malakutis samawat, dia akan dibangga-banggain di sisi Allah Ta'ala sama para malaikat ya di langit-langit. Ini hamba yang saya cintai, cintailah dia ya, nikmat yang luar biasa. Yang kedua, orang yang dia punya harta, dia manfaatkan harta tersebut fisabilillah. Dia manfaatkan harta tersebut buat membantunya dia menuju kepada jalan Allah. Kenapa kita hadir majelis? Kenapa kita menuntut ilmu? Kenapa kita pengen menjadi orang yang berilmu? Jawabannya dan apa yang kamu bawa pulang adalah apa yang ada di dalam hatimu. Jangan pernah meminta pujian manusia. Jangan pernah meminta diangkat oleh manusia. Karena manusia itu bisa yang mengangkatmu di depanmu tapi menjatuhkanmu di belakangmu. Maka gak ada artinya. Diangkat sama manusia, dipuji sama manusia itu gak ada artinya. Tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sejatinya cita-cita yang harusnya kita semua harapkan. Maka jadilah kita kalau hadir ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu yang dimana itu orang pada datang jauh-jauh dari rumah masing-masing, niatin jangan sayang-sayang. Dikatakan orang yang dia dari keluar rumahnya menuju kepada majelis sampai dia pulang, dia berada dalam lindungannya Allah, naungannya Allah. Begitu juga anak-anak pesantren, sama di pesantren dalam naungannya Allah ya. Kalau orang-orang majelis ya selama di majelis, selama di perjalanan naungannya Allah. Maka kita ambil, kita niatin apa yang ada dalam hati kita. Ya Allah, saya hadir maulid Nabi Muhammad karena saya pengen jadi umat yang nyenengin hatinya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya hadir majelis ini, saya niat supaya saya menjadi seorang hamba yang Kau redhoi. Ya Allah, saya niat hadir di sini, saya hadirkan orang tua saya, anak-anak saya, orang-orang yang saya cintai, umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, saya hadir di sini. Ya Allah, saya minta keselamatan bagi saudara-saudara saya yang sedang diuji, saudara se-Islam. Ya Allah, saya mau bawa pulang dari tempat ini bukan pujian dari orang, bukan supaya orang bilang Masya Allah ya anak majlisan, Masya Allah ya wanita idaman. Enggak. Tapi saya mau pulang dari sini, saya mau bawa ya segala sesuatu hal yang dapat mendekatkan saya kepadamu ya Allah. Jadikanlah tujuan kita adalah akhirat. Dan dikatakan orang yang memiliki hidayah ya, orang yang memiliki hidayah dalam hatinya ada tandanya. Yang pertama, apabila dibicarakan tentang akhirat dia menerima. Dinasehati nama gurunya, dia bilangin jangan begini-begini, terdosa. Ya kan begitu gunanya guru kan. Kalau kita berguru dengan Google, dengan YouTube, cuma dengan buku, ada nggak yang benerin? Oh kita salah kayak apa, udah nggak ada yang benerin. Tapi kalau gunanya kita punya guru, kita punya yang bimbing, ya tugasnya membimbing, mengarahkan, membenarkan. Tandanya di hati kita ada hidayah, yang pertama kita menerima kalau dibilangin hal-hal yang menuju kepada akhirat. Nah, tapi kalau kita dapatin di hati kita selain itu, berarti periksa hati kita. Kalau dibilangin sama guru kita, kerjaannya marah-marah mulu ya, begini salah, begitu salah ya, belum tentu juga dia ngamalin, pinter ngomong aja belum tentu juga dia ngamalin. Ada aja deh 1000 alasan di hati kita ya buat mengelak omongan guru kita. Maka Sayyidil Habib Umar ngomong sama murid-muridnya, ini sih ya kita orang gak heran karena orang-orang yang jauh di atas kita aja, muridnya aja ya banyak yang gak semuanya bisa mentaati omongan gurunya. Sampai Habib Umar bin Hafidz Hafizahullah Ta'ala pas lagi kilmah dia lagi ngomong, nanti orang ini mau sampai siapa sih yang ngomong baru mau berubah? Habib, harus Nabi Muhammad dulu yang ngomong, Nabi Muhammad dibangkitin lagi? Harus kiamat dulu, harus malaikat yang turun, atau harus segimana? Ini kita orang udah ngomong berkali-kali tapi gak ada asarnya.
Habib Umar aja nanya, gimana lagi kita ya? Yang kelasan kayak kita mau nanya, kenapa sih murid-murid kita dibilangin gak mau dengar? Ya gak usah heran ya. Nabi Nuh seorang nabi 950 tahun berdakwah, ada juga yang mengingkarinya. Kan tetapi kalau kita mau lihat buat kita, bukan buat orang. Jika di hatimu ada hidayah, jika kamu mendapatkan hal yang berbau akhirat, kamu ambil. Itu kalau di hatimu ada hidayah. Kalau enggak, maka coba lihat, ngapain saya capek-capek duduk di majelis ilmu kalau dengar hal tentang akhirat? Kita malah punya 1000 alasan. Yang kedua tandanya adalah jika dibilang dengan segala suatu hal tentang dunia, maka hatinya dia mudah berpaling daripada dunia. Ya, mudah hatinya buat berpaling daripada dunia. Orang-orang alim, guru-guru kita, alim ulama, kalau punya duit, duitnya lari kepada umat, duitnya lari kepada kebaikan, duitnya lari kepada majelis. Ya, karena kenapa? Ataupun tiada duit tidak menjadikan hati beliau-beliaunya resah. Kenapa? Karena jadikanlah dunia di hatimu, di tanganmu, jangan jadikan dunia di hatimu. Kalau misalnya kita dengar tentang hal-hal yang berbau larangan dunia, tapi kita menerima, maka tandanya di hatimu ini ada hidayah. Ya, dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, orang yang jika di hatinya dia ada ba'id, ada penggerak di hatinya dia, ada hidayah di hatinya dia, maka dia tandanya dua hal tersebut. Dia dengerin kalam tengah akhirat, ya Allah, benar ya, saya masih kurang, saya begini, saya akan berbuat lebih baik. Dengar kalam tentang dunia, ya Allah, saya nggak lagi dia mencintai dunia, kedepannya saya akan ya memakai rezeki saya untuk hal-hal yang membuat Allah redha sama saya. Wah, insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membuka hati kita, ya, agar Allah memberikan kebaikan dalam hati kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita tempat masuknya segala kebaikan dan menghapuskan segala hal yang buruk daripada hati kita. Tempat pandangan Allah adalah hatimu, maka jagalah hatimu dari segala keburukan, segala prasangka terhadap orang-orang muslim dan muslimat. Karena hatimu diciptakan untuk bertafakur akan kekuasaan Allah, bukan untuk menilai hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka hati-hati terhadap hatimu. Ya Allah, tolong apabila di antara kita hatinya nih lagi pada kena penyakit apa? Penyakit prasangka buruk, maka biar Allah kasih pada hati kita nih obat. Ya. Kalau pala pusing minum parame, kalau darah rendah minum sangobion, kalau hati sakit nggak ada obatnya selain daripada pengobatan Allah. Cuma Allah yang bisa sembuhin hati kita yang sakit. Maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berkahnya Maulid Nabi Muhammad, ya Allah. Semua yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah membersihkan hati kita. Amin. Jadiin hati kita tempat kebaikan. Jadiin hati kita tempat cintanya Nabi Muhammad. Jadiin hati kita tempat pandangannya Allah, tempat keredoannya Allah. Apabila ada dalam hati kita rasa hasud terhadap hamba-hamba Allah, semoga dihilangkan ya Allah. Nabi Muhammad. Apabila ada di hati kita rasa iri kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka hilangkanlah dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad. Apabila di hati kita ada ketergila-gilaan kepada dunia, maka hilangkanlah dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad. Amin. Apabila di hati kita ada kekurangan ajaran kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, hilangkanlah dan gantilah menjadi cinta. Ya Allah, hanya Engkau yang dapat mengubah keadaan kita yang gak baik jadi sebaik-baiknya keadaan. Dan jika Allah mau mengubah, Allah tinggal berkata kun fayakun, maka kita akan berubah. InsyaAllah. Semoga dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad, Allah mengganti keadaan kita kepada sebaik-baik keadaan. Ya muhawwil al-ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai yang mengubah keadaan, ubahlah keadaan kami ya Allah menjadi keadaan yang terus menjadi orang-orang yang lebih baik dengan keberkahan Nabi Muhammad. InsyaAllah Allah masukkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad, keselamatan daripada huru hara dunia, dan InsyaAllah sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أهم مثير بالسوء ما تعظى من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم نعم واسفي آيات له
وسلم